Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Isyhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas karena kehujanan ini. Ya. Kita salam sekali lagi, biar yang jawab salam bukan hanya manusia, tumbuhan juga jawab salam. Apalagi tadi kita baca salamnya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita ngucapin salam sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habibullah. Kita ngucapin salam juga buat siapa? Para kekasih Allah. Bisa jadi bukan Pak Ustadz Roni, bisa jadi di antara bapak-bapak yang hadir di sini ada bolonya Gusti Allah yang dekat sama Allah, tapi nggak kelihatan Pak, kelihatan soleh. Mungkin juga pecinya lusuh, tapi hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum ya wali Allah. Ucapan salam selanjutnya adalah kita ngucapin salam kepada siapa? Kepada wali-wali Allah. Wah, banyak banget ini. Bil khusus Syekh Abdul Qadir Jailani, bil khusus Syekh Nawawi Al-Bantani yang punya Banten, bil khusus siapapun yang ada penghuni yang kita nggak kelihatan secara kasat mata, kita hormati beliau sebagai apa? Sebagai sesepuh yang ada di wilayah Gunung Sindur. Hari ini kita kumpul dalam rangka haul 40 hari atas nama Abdul Hamid Simatupang. Oh, berarti orang ini dong, Tapanuli. Oh, Jawa. Bin Ahmad Simatupang. Ya. Dengan harapan dan doa almarhum hari ini tadi kita udah ngaji. Haul itu apa sih Pak Ustadz? Ini saya jelasin dulu ya. Ini tadi udah ada tuan guru Pak Ustadz Ayat yang saya hormati, ketua DKM. Beliau subhanallah ya, pas sudah jadi ketua DKM luar biasa Pak, muter se Gisbloka alhamdulillah. Yang tadinya nggak kenal Ustadz Ayat kan. Ya, yang saya hormati bil khusus sahibul bait, sahibul musibah, Bapak RT sekeluarga yang sedang berduka. Ini PR kita bersama karena yang mati sebenarnya kita nih mati Pak.
Kenapa sekarang kita mati? Ini iklannya banyak banget ya. Udah iklannya duluan dah. Saksikan iklan. Nah, ini ngaji dulu ngaji. Kita urus habis doa baru dikeluarin BRT. Ntar aja, ntar. Ya, ntar. Tuh, Al-Mukarram aja udah. Ya. Kita ini pada dasarnya adalah mati Pak, nggak hidup. Kita ini nggak ada, diadakan sama Allah yang maha ada dan kembali nggak ada. Jadi kita nih nggak ada sebenarnya. Al-mautu babul hayah. Maut itu pintu kehidupan. Justru kalau udah mati baru kita benar-benar hidup. Ya, jadi yang hari ini merasa hidup bingung saya. Ya, kita ini nggak ada, diadakan sama Allah yang maha ada dan akan kembali nggak ada. Jadi kita nih nggak ada. Jadi jangan mengada-ada. Terus kenapa mesti dihaulin Pak Ustadz? Haul itu pengertiannya kita mengenang Pak. Bedanya kita sama baginda Nabi, kalau baginda Nabi yang dirayainnya bukan haulnya, bukan kematiannya. Baginda Nabi yang dirayainnya, yang diperingatinnya maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Beda makom kita Pak. Kalau Nabi yang dirayainnya maulidnya, kelahirannya, kita yang diperingatinya adalah kematiannya. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Kita diukur baik Pak, itu bukan di awal sekarang, bukan. Kita dikatakan baik husnul khotimah, itu ujiannya nanti pada saat sakaratul maut. Ya, di surat Yasin tadi dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati. Kita ini hidup dibilang mati. Kapan pada saat kita? Pada saat mati itu ukuran mati mah gak lama Pak, 1 minutes. Kita merasakan kematian. Pada saat sakaratul maut, itu kita mati. Habis itu hidup lagi Pak. Bukan hidup secara jasadi, bukan, tapi hidup secara ruhani. Emang yang sampai ke Allah jasad kita Pak? Enggak. Kita mau sujud, jidat kita pada hitam nih. Beneran. Yang sampai ke Allah bukan jidatnya. Yang dibilang fi asari sujud bukan bekas sujudnya, tapi bagaimana penghambaan diri kita. Kita nggak sombong sama orang, kita takdim sama orang, kita saling menghormati sama orang, kita nggak culas sama orang, kita baik sama orang. Itu bukti penghambaan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mau sujud jidatnya hitam, kalau kitanya masih sombong sama orang, selesai Pak sujudnya. Kita ini mati itu cuma 1 minute Pak. Pada saat sakaratul maut kita dicabut sama malaikat Israel, itu luar biasa sakitnya. Seringan-ringannya sakaratul maut bagaikan ditebas sama samurai. Kita kena pisau aja sakit. Ini pengalaman kita, mumpung kita yang katanya kelihatannya masih hidup ini. Kita nggak tahu hati kita mati apa enggak. Ya enggak? Kita yang kelihatannya ini masih hidup, pikiran kita mati nggak? Kita mikirin dunia apa mikirin Allah? Mata ini nih seharian 1 kali 24 jam ini ngelihatnya Quran apa ngelihatnya Allah? Jujur aja dah. Ya, kaki kita nih dipakai ke masjid lebih sering apakah pakai buat dunia? Dunia apa? Yang sampai ke Allah itu adalah ruhnya.
Maka tadi baca syahadat 3 kali. Pertama syahadatul rasul, syahadatul jasad. Yang kedua syahadatul ruh. Yang ketiga syahadatul nafs. Syahadat buat nafs kita, Pak. Kita ini dikasih hidup sama Allah luar biasa, Pak. Cuman kasih oksigen. Kita bisa hidup dengan oksigen, kita hirup oksigen, masuk lewat hidung, keluar lewat mulut. Dan metabolisme tubuh kita ketika kita menghirup nafas itu berjalan sempurna. Coba dah yang asma dah, nggak bisa ngirup oksigen, selesai, Pak. Bedanya kita sama yang mati, bedanya apa? Nafs. Apa itu nafs? Kesempatan. Apa itu kesempatan? Nafas, Pak. Nafas ini ada takdir-takdirnya Allah sampai kita bisa melakukan segala aktivitas sehari-hari. Bapak bisa kerja, Bapak bisa nganterin anak sekolah, Bapak bisa silaturahmi, Bapak bisa hadir di tempat ini. Itu kan ada nafsnya. Bedanya nafsnya kita sama yang di kuburan. Yang di kuburan ada nafsnya nggak? Jasadnya ada, tapi nggak dikasih nafs, nggak dikasih kesempatan hidup. Ya, maka sering-sering Pak baca syahadat buat nafsnya. Biar Gusti Allah ngasih kita umur insya Allah. Mau umurnya panjang, Pak? Ya, yang beneran. Jangan doa, jangan minta umur panjang, repot. Mau ke rumah sakitnya mati. Ya, minta doa umur yang berkah, Pak. Buat apa umurnya panjang tapi nggak dipakai ibadah sama Allah? Tanggung jawab, Pak. Ngikutin baginda Nabi 63. Yang sekarang umurnya udah 62 tahun 11 bulan 29 hari 23 jam. Berarti tinggal 1 jam lagi. Ya, ingat, Pak, kita ini sebenarnya mati. Yang bikin kita hidup adalah Allah kasih nafs, Allah kasih nafas. Bedanya kita sama yang di kuburan ada nggak dikasih nafsnya, nafasnya udah selesai, Pak. Rezeki Bapak kalau seandainya dihitung sama Allah, umurnya Pak Ustadz Oyot 52 tahun, contoh Tat. Nggak usah takut lu ke rumah. Ustadz tuh nggak boleh takut mati. Iya. Lah mau bagaimana juga tetap mati. Pak Ustadz mati, Pak RT mati. Lo kan hidup baik, cuman Ustadz biasanya belakangan, Bapak Yo. Ya, insya. Lalu Ustadz yang mati siapa yang doain? Ya. Kita dikasih nafs, Pak. Ya, kita dikasih nafs, dikasih kesempatan. Kalau udah dikasih kesempatan sama Gusti Allah, umur kita ngikutin baginda Nabi mau umur 60-an, Pak. Tapi Pak Ustadz ada yang umurnya panjang sampai 70, alhamdulillah, dikasih bonus tuh. Pak Ustadz ada yang 100 tahun, alhamdulillah. Tapi kalau kita ngikutin baginda Nabi, Pak, itu umurnya 63 tahun, 64 tahun kurang lebih. Kita udah banyak-banyak eling dah. Nah sekarang coba Pak bayangin, ini kita bayangin ada dah. Kita nih hidup mau bagaimanapun aja, kita kan sedang mengulang hari, Pak. Mengulang waktu, mengulang kebiasaan. Ya enggak? Hari itu kata Imam Al-Ghazali bukan sebulan, bukan setahun, bukan seminggu, bukan. Tiga waktu. Yang pertama kemarin, yang kedua ayeuna saiki, yang ketiga besok. Tomorrow. Ya, itu butuh so Inggris banget ya, padahal masalah. Ya, bahasa Jawa. Ya. Kemarin, sekarang sama besok. Udah nggak ada lagi udah, Pak. Mau hari Senin, mau hari Rebo kagak ada. Itu kan bisanya ada hari Senin, kenapa? Orang sono, orang Arab ngomongnya Isnain. Ya nggak? Orang kita nggak bisa ngomong Senin. Begitu. Kita kagak pasti orang Indonesia mau ngomong Isnain. Ya, orang kita ngomongnya Senin. Orang sono ngomongnya Salasa. Orang kita ribet ngomongnya Selasa. Begitu. Ya. Orang sono ngomongnya Arba'a. 4. Kita nggak bisa ngomongnya jadinya Rebo. Begitu. Orang sono ngomongnya Al-Khomsah 5.
Kita ribet ngomongnya Indonesia. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Batak. Dia ngomong apa? Kemis. Orang Solo ngomongnya Al-Jum'ah, kita bilangnya Jum'ah. Orang Solo ngomongnya Al-Sab, bilangnya Sabtu, kita ngomongnya nggak bisa bilangnya Sabtu. Tuh, udah nggak ada waktu lain Pak. Waktunya kemarin, hari ini, besok. Sekarang pertanyaannya, kita di hari yang mana nih hari ini? Yang kemarin Bapak dapat duit 10 juta, ya, atau enggak 20 juta, atau enggak Bapak kemarin disakitin dah, ditipu, disia-siakan, atau enggak dinistakan, atau enggak dijatuhkan, akan kembali nggak hari ini? Yang kemarin selesai Pak. Mau baik dan buruknya kemarin itu nggak akan terulang hari ini, benar nggak? Udah. Kenapa hidup kita mesti berubah, mesti move on? Bahkan ulet aja sebelum jadi kupu-kupu dia menjadi kepompong. Yang udah lalu mau udah selesai, nggak usah dipikir-pikir. Yang paling penting hari ini Pak, hari ini nyata Pak, kita hirup nafas, kita merasakan takdir-takdirnya Allah, kita pegang jantung kita, jantung aja berdetaknya nyebut nyawa Allah, 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 Allah. Ya kita nih bibir nggak nyebut nama Allah, Masya Allah. Jantung baik, zikir nyebut asma Allah. Bayangin, apa kita nggak malu? Hari ini nyata kita bisa megang muka orang tua kita, bisa megang tangan anak kita, bisa megang teman kita, nyata Pak. Tapi ada jaminan nggak besok kita hidup? Siapa yang berani jamin besok kita masih ngirup nafas? Nggak usah besok deh, jam 23.00 siapa yang jamin kita masih hidup? Nggak ada Pak. Semua adalah rahasianya Allah. Maka kesempatan ini luar biasa nih. Layak mutu kaumun, apabila kumpul suatu kaum, yazkurun Allah Ta'ala, menyebut asma Allah Ta'ala, illal khafastumul malaikah, Allah menurunkan malaikatnya Pak hari ini. Buat apa Pak Ustadz? Wa ghasiyatum rahmah, memberikan rahmat kepada kita semua. Apalagi di bulan Maulid Pak. Oh subhanallah. Dibacain sholawat tadi sama Ustadz Oyat, subhanallah. Nggak rugi Pak baca sholawat, demi Allah nggak rugi. Kita yang baca sholawat itu lagi menyempurnakan yang kurang-kurang. Bapak ketika usaha pengennya untung apa rugi? Untung, iya nggak? Untung. Mau nyari untungnya lewat mana kalau kita mau ke surga? Nyari untungnya lewat sunnah. Perkara wajib Pak, Bapak sholat itu mah modal. Paham? Kita sholat 5 waktu itu modal. Bapak ngerjain sunnah, Bapak sholawat, Bapak sholat sunnah rawatib, Bapak sedekah, itu menyempurnakan. Itu namanya untung. Nah kita mau ketemu Gusti Allah, mau untung apa mau rugi? Apa mau balik modal baik? Untung. Lewat apa? Lewat sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada acara maulid ikut Pak, ada pengajian ikut, ada jikiran ikut, ada sholawatan ikut. Yang berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad ngikut, karena kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi lain ngiri Pak, demi Allah ngiri. Kenapa ngiri? Umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat jaminan surga. Sampai umatnya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim kau bisa? Umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk surga? Bisa. Umatnya Nabi Yunus protes lagi, umatnya Nabi Musa protes lagi, umatnya Nabi Isa protes lagi, protes semua umat. Sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bisa masuk surga lewat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pintu surga itu tulisannya asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau habis marah baca syahadat, habis maksiat baca syahadat lagi. Beneran. Ya tapi jangan maksiat baik. Asyhadu anna, oh habis maksiat beliau gitu. Artinya apa Pak? Perbaharui iman kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini haul menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam haul kita ngingetin kita bakalan pulang kepada Allah. Iza asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, Pak. Akan kembali kepada yang tanah nih, tangan tubuh kita kembali kepada tanah. Makanya jangan heran Pak, nih badan fisik kita ya, namanya di tanah tuh tenang banget, senang banget. Karena apa? Emang tempatnya. Tapi hati kecil nurani, Bapak ngelakuin gak ibadah 1 hari baik, di hati kecil pasti ngomong harusnya sholat. Kita nggak sholat, di dalam hati bilang nyesel, ada tanda titik dosa di dalam hati kita. Karena hati kita adalah hakim yang paling adil dan paling jujur buat diri kita sendiri. Coba deh, Bapak nemu duit yang bukan hak Bapak, tiba-tiba Bapak ambil. Hati kecil nurani bilangnya jangan, tapi nafsu ngomongnya apa? Ambil. Ya enggak? Tapi hati nurani mah nggak bisa dibohongin Pak. Mau sebejat-bejatnya orang, hati kecilnya pasti ngelihat sesuatu, dia ngelakuin sesuatu. Ya kasusnya lagi hangat-hangatnya lah nih, ya Ferdi Sambo. Yakin nuraninya mah nolak, tapi kan ada perintah atasan. Apalagi model prajurit yang nyuruh jenderal, siap. 86. Ustaz Toyot, prajurit, jenderalnya Ustaz Roni. Ustaz Toyot, tembak. Siap. Oh iya, gitu Pak. Tapi kalau yang nyuruh Gusti Allah, apa kita nggak mau Pak? Kata Allah apa? Hayya 'alas shalah. Lo kan pada sholat? Kagak. Apa kata kita? Udah zuhur lagi baik. Masjid Al-Muhajirin lagi ajan. Ustadz Oyot datang kesiangan. Yang ajannya Pak RW itu. PRT kok. Ajan PRT kok. Amanyo, wa akbar, amanyo, wa akbar. Ya, tuh harusnya nih anak muda, anak muda no. Ajan. Ya, yang pada muda-muda ajan. Supaya apa? Itu masjid dipenuhin. Pak, demi Allah Pak, ini zaman udah akhir zaman. Kita nggak akan pernah tahu besok kita masih hidup apa enggak. Maka yang terpenting hari ini adalah kita ngingat kepada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ya, hari itu cuma 3 Pak waktu itu. Kemarin, hari ini, besok. Dan besok nggak ada jaminan kita bakalan bisa cium istri kita, anak kita, keluarga kita, nggak ada jaminan. Ya, tapi hari ini nyata nih Pak, ngelakuin kebaikan Pak. Ini luar biasa nih. Ini yang sedekah makanan yang mau masuk surga bukan hanya kita Pak. Ini makanan juga mau masuk surga. Lewat siapa? Ini makanan dimakan sama orang soleh. Orang solehnya Pak Ustadz Oyot. Ustadz Oyotnya mati. Itu makanan ngikut. Takut banget. Lu makan gimana? Ustadz Oyot dipanggil sama Gusti Allah. Ya enggak? Itu makanan ngikut sama orang soleh. Jadi yang mau masuk surga bukan hanya kita Pak. Tumbuhan lewat yang ntar kalau ada berkat nih Tat, ya ada buncis misal contoh, itu mau masuk surga. Ada ikan, ada ayam, ada binatang juga mau masuk surga. Ya, jadi yang mau masuk surga bukan hanya kita, semua makhluk pengen ketemu sama Tuhannya. Ya, ingat Pak, jujur bahwa dirasakan apa enggak, kita ini makhluknya Allah dan kita nggak punya kuasa atas segala sesuatunya. Contoh nih Pak, contoh. Bagaimana kita mau merasa kehilangan untuk sesuatu yang tidak pernah kita miliki? Bapak milikin siapa coba? Milikin apa? Milikin rumah. Lah emang rumah punya siapa? Pak Ustadz, itu kan boleh saya kredit Pak Ustadz, KPR BTN 15 tahun. Begitu bilang kemampunya. Nah lu bisa nyari duit karena siapa? Ya kan karena badannya sehat Pak Ustadz, karena makanannya sehat. Yang kita makan juga makanan sehat. Makanan dari mana? Nggak usah jauh-jauh. Beras dari mana? Dari padi. Padi ditanam di mana?
Di sawah Pak Ustaz. Sawah itu bisa numbuh jadi makan nestari, siapa yang nyiramin? Tanahnya milik siapa? Gusti. Lagi-lagi Allah Pak. Coba dah, mau dipikirin. Semua yang ada di ujung kaki sampai ujung rambut kita milik Gusti Allah. Ada orang yang kelihatan sehat tapi diambil Pak kesehatannya. Kita nggak tahu. Kelihatannya sehat, taunya asam urat. Kan nggak ada yang tahu. Ini nggak nyindir, ini mah nggak nyindir. Karena penyakit. Kelihatannya sehat tapi punya penyakit. Iya. Oh, yang duduknya kadang lonjong. Aduh. Ya, artinya apa Pak? Jaga Pak. Ya, investasi hari tua. Ya, kalau saya baca postingan itu dari bapak siapa tuh, ternyata investasi hari tua adalah jaga kesehatan. Karena kita bakalan ditinggalin sama anak-anak kita, Pak. Lah, beneran. Anak kita kalau punya anak perempuan, dia dinikah ikut sama lakinya. Lah bapak makan hidup sama siapa? Sama orang yang nemenin bapak. Terus kalau kita sakit gimana? Enak nggak? Nggak enak. Nih, akhir zaman nih, ya. Ini titik-titik terakhir kita nih, ya. Udah yang nggak penting nggak usah dilakuin. Apa maksudnya Pak Ustadz? Sesuatu yang nggak penting yang nyiksa tubuh kita, harusnya tidur, waktunya tidur kita melek. Misal contoh, padahal kita belum makan, kita punya darah tinggi. Itu kan diimbangin, yang tahu badan adalah diri kita sendiri. Bukan nyuruh mantang, bukan. Ya, apapun yang ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Iya. Ada yang ngerokok, mati. Coba dah. Nggak ngerokok juga mati. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk di hari haul ini pertama ya. Haul ini memperingati haul ini, mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Gusti Allah. Tidak ada daya dan kuasa selain semuanya adalah milik Allah. Apapun yang kita lakukan, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah kekuasaannya Allah. Kita bisa ibadah, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, itu juga karena Allah. Andai kita disibukkan hari ini, saya yakin gak bisa datang Pak. Pak Ustadz Oyot nih, ada panggilan maulid. Misal contoh nih, panggilan maulid di Jampang hari ini, gak datang. Iya, nggak datang karena nggak diundang, ya. Tapi insya Allah tanggal 22 Oktober di Cibadung, ya, Cibadung Residence, yang mau ikut Maulid Nabi nanti ketemu sama saya di sana, ya, di perumahan baru, ya. Nanti Cibadung bersolawat, ya, insya Allah ceramahnya yang ada di depan bapak, ya, ketik uron Ustadz Roni, ya, gitu ya. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diingatkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwa air yang kita minum ini sejatinya adalah bukan aqua, Pak. Ingat, Bapak mau minum apapun, ini sejatinya adalah ayat-ayatnya Allah. Ini adalah Allah. Ini lantaran semua apapun yang ada di depan Bapak yang terselenggara ini adalah semua adalah milik Allah, maka kita akan kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan terus dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum Abdul Hamid Simatupang bin Ahmad Simatupang mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan kita semua di sini bakalan nyusul dengan harapan matinya husnul khotimah. Amin amin ya robbal ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وعفونا كريم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الشاكرين حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما لك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقدر وتنفرز بالقرب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام كل لمحات ونفاس بعدد كل معلوم الله رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا قاضي الحاجات وكافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم جسدنا وسلم روحنا وسلم أخلاقنا وسلم إسلامنا وسلم إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا مدخل الصدق ومخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا واجعل من أهل التقوى يا الله واجعل من أهل الطاعة واجعل من أهل عبادة واجعل من أهل ذكر واجعل من أهل صلوات واجعل من عبادك الصابرين واجعل من عبادك المستغفرين واجعل من عبادك الصالحين والصالحات واجعل من عبادك الغنيين واجعل من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد وادخلي جنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan istighfar ya Pak. Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha astaghfir Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah minal tubuh pun kaku terbungkus kafan, tiada guna harta pangkat jabatan,
tinggallah ratapan dan penyesalan, menanti peradilan yang menentukan, menanti peradilan yang menentukan. Astagfirullah. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang sudah hadir. Ya, kita sama-sama sudah berdoa. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Al-Fakir, saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan insyaallah bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, mohon izin yang belum like dan subscribe YouTube-nya Pak Ustadz Roni, ketik Uron. Bahkan yang mau dengerin sholawatan versi lengkapnya yang tadi bisa lihat di YouTube, ketik Uron, nanti ada sholawat-sholawat saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.